Halo, assalamualaikum, selamat pagi, mana semua guys. Ya, sampai ini samuane, semoga malampulaku nasang, semoga semua sehat selalu. Apakah kalian masih setia menunggu panggilan? Ya, tentu harus selalu bersabar guys ya, karena kesabaran itu biasanya ujung-ujungnya manis ya. Terima kasih teman-teman selama ini telah mensupport channel saya hingga saat ini sudah menggapai 7.000 subscriber, dan semoga kedepannya channel saya semakin berkembang dan saya akan selalu semangat membuat konten-konten untuk teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang aturan-aturan atau hal-hal yang bisa membuat kamu tidak lanjut kontrak ya. Kalian harus simak, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Oke, seperti biasanya teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan di like bila kalian suka, dan apabila kalian suka banget video ini kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, dan jangan lupa ikuti Instagram saya juga untuk segala info-info yang lain, dan juga kalau mau joget-joget dengan saya bisa juga DM di TikTok ya. Oke teman-teman, terima kasih. Dan kalau misalnya kalian pengguna Facebook, kalian bisa ikuti Facebook saya, fanspage saya, yaitu Tamrin Creator. Kalian cari aja Tamrin Creator ya. Dan itu semuanya saya siapkan untuk teman-teman, karena ada orang yang tidak pakai Instagram, ada orang yang tidak main TikTok. Jadi kalian bisa main Facebook, kalian bisa ikuti, follow fanspage saya di Facebook ya. Oke, let's go. Jadi apa sih yang hal-hal atau perkara yang bisa membuat kita itu tidak lanjut kontrak di sebuah perusahaan dimanapun ya? Ya, terlebih khusus di sini saya bahas di IMIP ya. Teman-teman, pertama itu ya, kalau kalian sudah bekerja di dalam, kalian segimana mungkin menjaga image, nama baik kalian, menjaga nama baik perusahaan ya, kerjasama yang utama. Dan kalian harus mengikuti segala aturan-aturan yang sudah dibuat oleh manajemen yang ada di perusahaan atau di departemen divisi siapa yang merekrut kalian. Nah tuh ada beberapa hal, dan ini saya melihat perkara ini terjadi pada teman saya, bahkan terjadi pada saya juga. Itu akan bisa membuat tidak lanjut kontrak. Itu apa aja? Pertama itu adalah absensi. Nah, absensi itu penilaian utama kalau kita ingin melanjutkan kontrak atau melanjutkan kontrak kerja untuk seterusnya sampai permanen, yaitu absensi. Jangan sampai kalian mangkir 1, 2, 3 kali berturut-turut, itu sudah SP3 itu langsung PHK guys. Nah kalian harus paham, kalian harus ingat segimana susahnya, segimana ribetnya kalian membuat dokumen urusan sini sampai menunggu lama, daftar ada yang bingung nggak tahu, sampai pakai jasa online untuk mendaftar bayar. Itu semua kalian harus pikirkan. Semua itu butuh duit, butuh waktu, dan sangat menguras tenaga. Jadi teman-teman, kalian harus menjaga absensi kalian, apalagi kalau baru dari awal-awal masuk bekerja ya, kehadiran ya yang utama. Terus kemudian jangan sampai telat, misalnya pergi kerja itu telat sampai setengah jam dengan alasan yang tidak jelas. Itu setengah jam itu akan nanti dikasih peringatan. Itu semua akan dicatat ADM atau bagian administrasi, atau mungkin bagian foreman ya, atau leader di dalam, ketua tim atau regu, itu akan mencatat, dan mereka akan memiliki catatan di setiap anggota-anggotanya. Nah itu kalian harus paham itu tentang kehadiran atau absensi.
Kemudian apalagi yang absensi termasuk tadi mangkir ya. Terus juga SKS ya. SKS itu jangan sampai ya kalian itu SKS bohong-bohongan, abal-abal ya. Saya alami sama lihat teman saya banyak yang SKS-nya abal-abal lantaran mungkin malas pergi kerja, mungkin lagi hujan, atau mungkin apa itu namanya, main game gitu ya, kecanduan sampai malas pergi kerja, atau mungkin telat bangun ya, terlambat bangun. Dengan alasan-alasan seperti itu bisa membuat kamu SKS dan itu dinilai ya, terkecuali kalau memang benar-benar kalian sakit betul ya gitu. Nah itu juga perusahaan itu harus benar-benar memaklumi atau memberikan toleransi kalau memang benar-benar itu sakit. Tapi ada sih orang memang dalam setiap minggu itu bisa sampai 3 kali atau 2 kali SKS. Nah itu sih tidak masuk akal ya. Dulu sih SKS di luar sana itu masih bisa dimaklumi, masih bisa diatasi, mungkin masih bisa diterapkan seperti itu dulu. Ambil SKS di luar terus konfirmasi di klinik IMIP. Namun saat ini ada aturan baru, SKS itu ya harus benar-benar SKS langsung dari surat rujukan surat tanda tangan POM berobat dari helm merah kita di setiap divisi, kemudian nanti dikonfirmasi di klinik IMIP-nya itu. Nah, jadi sekarang itu tidak sembarangan. Jadi kalau memang sakit itu ada nanti keterangan-keterangan khusus yang lebih real gitu kalau benar-benar sakit. Nah kemudian apalagi yaitu proses kerja itu harus bekerja sama dalam satu tim ya. Jangan sampai ada yang berbuat onar, jangan sampai ada yang berkelahi. Itu hal yang sangat fatal di IMIP, itu berkelahi sesama orang Indonesia, apalagi berkelahi sama orang Cina. Itu kalian akan langsung dikeluarkan ya, tidak ada alasan siapa yang salah siapa yang benar. Yang jelas dua orang yang saling mengadu itu akan dikeluarkan. Ya itu setahu saya sih, dan saya sudah pernah lihat ini terjadi ya. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan, kalau misalnya ada teman yang agak tinggi emosi, ada yang agak suka marah-marah atau bagaimana ya, kalian harus segimana mungkin bisa meredam amarah kalian, menjaga emosi kalian. Kalau memang salah harus berani minta maaf, harus mengakui gitu. Jadi jangan sampai nanti saling beradu. Nah yang rugi siapa? Sama-sama kalian akan dipecat berduanya. Nah itu, kalau misalnya tidak dipecat itu kalian dikena SP. Nah ini SP lagi, SP1, SP2 itu. Jadi itu nanti catatannya itu akan terlihat di akhir bulan atau berapa bulan, untuk bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan tanda tangan kontrak, apakah lanjut atau tidak. Seperti itu guys. Kemudian apalagi kalian ingat ketika kalian dulu interview itu ada dikatakan bahwasanya kamu harus siap ditempatkan dimanapun ya, dimana aja, dan kalian iya. Nah itu kalian harus ingat itu, kalian harus konsisten dengan ucapan ketika interview. Nah ketika kalian sudah ditempatkan di dalam area itu, kalau misalnya ini khusus buat yang kru yang pelamar umum, kalau misalkan sudah ditempatkan, misalnya contoh lah ini ya, contoh di Kompeor, lalu di situ kalian sudah merasa nyaman banget kerja. Nah suatu hari nanti kekurangan karyawan akan ditarik mungkin ke tempat lain, kalian harus memulai lagi dari nol, belajar lagi ya. Kalian akan canggung, kalian akan mungkin butuh waktu untuk bisa menguasai area itu lagi. Nah itu kalian harus mau, jangan sampai kalian membantah, jangan sampai kalian menolak, itu semua dapat penilaian seperti itu. Lalu kemudian apalagi itu tentang APD, seragam, terus tali helm, harus pakai helm, harus pakai masker. Jangan sampai kalian jalan-jalan di area pabrik itu tidak pakai masker, itu kalian akan langsung kena SP. Nah apalagi main HP ya, selfie di dalam, itu kalau ketahuan
itu akan dicatat gitu loh. Itu semua bisa menjadi bahan kejelekan kita untuk bisa dijadikan kalian bisa tidak akan lanjut kontra ya. Ya kalian sebenarnya itu semua tidak dilarang ya, cuman kondisikan, lihat situasi dan keadaan. Lalu apalagi merokok. Nah kalau kalian suka isap rokok, jangan sembarang isap tempat, karena di sana itu ada pabrik di mana itu semua beridentik dengan gas, dengan mesin-mesin bahan bakar itu semua, jadi dilarang. Inti nomor satu, hal yang paling nomor satu di dalam pabrik itu atau dimanapun pekerjaan ya, itu dilarang merokok. Nah kalian pandai-pandai lah ya di mana area yang biasanya kalian tempati merokok, apakah di kontainer, apakah di toilet gitu ya, kalian bisa kondisikan ya, kondisikan waktu keadaan kalian. Lalu apalagi, nah ada lagi tentang komunikasi dalam satu tim dalam bekerja itu. Misalnya nih, biasanya ada difasilitasi alat komunikasi itu HT ya, HT sama kayak HP gitu ya. HT itu berkomunikasi. Nah itu kalian pastikan HT itu tidak lowbat, HT itu tidak ada bermasalah, jadi nanti komunikasi lancar. Ketika nanti berkomunikasi dan ada yang tidak kedengaran atau ada yang salah bicara, kedengarannya lain, nah itu bisa saling marah dan bisa mengakibatkan itu saling beradu mulut, lalu kalian akan di SP. Itu mengganggu dalam aktivitas pekerjaan. Itu semua beberapa hal ya. Lalu apalagi kalian emosi dan memukul Cina misalnya. Di dalam itu Cina banyak ya, banyak orang Cina, jadi jangan sampai kalian bertengkar sama orang Cina. Jaga emosi ya. Ya mereka juga cari uang, mereka cari rezeki ya, cari nafkah sama seperti kita. Nah itu dia. Terus apa lagi teman-teman, banyak halnya. Jadi jam makan, ada jam makan yang sudah ditentukan waktunya ya, jadwalnya sekian, kalian harus makannya begitu ya. Kalau memang misalnya bergilir ya memang harus misalnya gilir lah itu. Jadi jangan sampai sudah 2 jam yang lalu jam makan kalian baru makan, nah membuang-buang waktu gitu dalam proses produksi kerja gitu. Itu hal-hal yang bisa dinilai semua yang menjadi bahan untuk tidak lanjutnya kontrak kalau itu semua kita langgar. Ya ini seperti yang saya alami sih ya, saya tidak tahu apakah betul itu, apakah itu pelanggaran fatal atau enggaknya sih. Kontrak saya dipending dan sepertinya saya observasi untuk sampai bulan 8 dan itu ada kemungkinan saya tidak lanjut kontrak. Artinya saya harus menerima segala konsekuensi ya, saya harus menerima segala risiko, saya harus menerima segala keputusan ya. Kalaupun memang tidak lanjut, rezeki itu bukan di IMIP saja, mungkin di luar sana menanti rezeki kita ya. Itu kita harus selalu berpikir positif ya, selalu optimis ya. Kalau misalnya perusahaan sudah tidak memakai kita, kita mau ngapain? Nah jadi teman-teman harus pandai-pandai lah kalian menjaga image kalian dalam kerja, dalam lapangan, dalam pabrik ya. Lalu absen pulang, jangan sampai tidak cek log atau tidak tanda tangan. Itu kan berbeda-beda ya, di PC lain bagaimana caranya absen itu. Dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa membuat tidak bisa lanjutnya kontrak itu setelah diinput segala hal-hal pelanggaran yang kita buat. Nah itu sebagian teman-teman ini sebagai sebagai panut pedoman ya buat teman-teman yang khususnya baru-baru masuk kerja di dalam, yang baru 1 bulan 2 bulan atau bahkan yang calon karyawan saat ini yang masih menunggu panggilannya ya. Itu semua kalian harus ingat ya, kalian harus simak, kalian bisa putar ulang video ini, kalian harus lihat apa-apa yang seharusnya jadi pelanggaran di dalam itu. Oke, seperti itu aja, sudah 14 menit guys. Jadi semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen. Mohon maaf bila misalnya kata-kata kurang jelas atau kurang semangat karena aku kucel banget pagi ini karena aku baru pulang kerja ya. Ya guys, terima kasih support channel ini, terima kasih. Komen aja di bawah ya.
Oke, see you next video. Assalamualaikum, kurang semangat.